Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengajian kali ini, saya akan membawakan kitab Kasyifatus Saja, di mana kitab ini adalah kitab yang membahas tentang fikih ibadah. Langsung saja ke pembahasannya. Faslun. Faslun itu bagian atau bab pembahasan. Furudul wudu, fardu-fardunya wudu, sittatun, ada 6. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, itu dinamakan niat. Kata Nabi, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat. Niat dilakukan itu ketika memulai membasuh bagian pertama wajah, ya, baik dari atas, misalkan kita membasuh wajah, ya, atau bagian bawah atau bagian tengah, itu boleh-boleh saja, sama saja, ya, asalkan ya niat harus disertakan pada saat bagian wajah itu pertama kali dibasuh. Jadi bersamaan dengan saat pertama kali membasuh, hati kita bareng niat, gitu loh. Itu seperti itu, ya. Apabila ada orang misalkan membasuh bagian wajah, ya, tapi dia belum niat, maka bagian yang sudah dibasuh yang pertama tapi tidak diikutkan atau disertakan dengan niat, maka bagian wajah itu dihukumi belum dibasuh atau tidak sah. Berarti wajib diulangi, itu seperti itu, ya. Terus yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah, ya. Tadi yang pertama niat, yang kedua wajah. Jadi ketika niat, ya, itu bersamaan dengan membasuh wajah. Tuh, ini saya akan contohkan tata caranya membasuh wajah yang benar itu seperti apa, ya kan? Nah, membasuh wajah itu yang benar adalah dengan mata kita itu jangan terpejam, ya. Harus yang namanya buka, melihat, atau bahasanya melek gitu loh. Contoh itu seperti ini, ya. Jadi kita ketika membasuh, ya kan, membasuh wajah itu seperti ini, membasuh. Nah, ketika kita membasuh, ya, itu disertakan niat. Niatnya di mana? Apakah niat itu dilafadzkan, diucapkan? Salah. Niat itu boleh diucapkan, tapi itu hukumnya sunnah, melafadzkan. Tapi yang wajib, niat itu yang benar adalah di dalam hati, fil qalbi, itu seperti itu. Jadi ketika kita membasuh muka, pas waktu membasuh muka itu hati kita niat nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Itu kayak gitu. Jadi hatinya niat nawaitul wudu lirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Bisa juga nawaitul wudu'a fardhulillahi ta'ala, juga boleh. Itu seperti itu, ya. Itu matanya melek, nggak boleh merem kayak gini. Kalau misalkan kita membasuh muka tapi wajah kita merem, ya, atau terpejam, maka wudunya tidak sah, atau airnya nanti akan tertahan di sini, tidak akan masuk ke mata. Itu seperti itu, paham? Apalagi kalau misalkan kita habis bangun tidur, habis subuh kita bangun, itu kan di sini ada mahalul belek, tempatnya keluar kotoran mata. Nah, itu kadang tidak terbasuh dengan sempurna, makanya itu yang menjadikan tidak sempurnanya wudhu. Itu seperti itu, ya. Yang selanjutnya, as-salisu, ya, as-salisu yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dengan kedua siku-siku. Jadi ketika kita membasuh tangan, ini banyak yang salah, ya. Orang yang tidak tahu membasuh tangan itu pasti biasanya
ya kan? Itu membasuhnya dari atas ke bawah, ya, bukan dari bawah ke atas. Itu seperti itu. Ya, sampai siku. Dari bawah gini, gini, atau gini, gini. Itu seperti itu. Kalau misalkan wudhu di air keran, itu dari bawah ya ke atas, bukan dari atas ke bawah, bukan kayak gini, bukan. Itu seperti itu. Ya, lanjut. Yang selanjutnya adalah ar-rabi'u. Yang keempat, mashu syai'in minar roksi. Jadi yang keempat itu adalah mengusap sesuatu ya dari kepala, ya mengusap sebagian kepala seperti itu. Walaupun hanya sebagian helai rambut dari kulit kepalanya. Jadi yang kita usap ya itu kepala, bukan rambut ya. Ingat, yang diusap itu adalah kepala, bukan rambut. Contoh, ada perempuan rambutnya panjang sampai pundak, ya kan? Tapi yang dibasuh itu yang di pundaknya, contohnya yang di ujung, ya kan? Yang dibasuh sininya saja, maka wudhunya tidak sah. Sebab apa? Yang dibasuh itu bukan rambut, yang dibasuh itu kepala. Ya, walaupun misalkan tangannya basah, hanya ditempelkan di rambut sini, airnya tidak mengalir, tapi sudah dihukumi dengan sah. Ya, itu seperti itu. Tapi yang lebih bagus, yang lebih baik adalah ketika kita menadah air, ya, ini nih, airnya itu dikusek sininya, ya. Kita menadah air, terus diginikan, set, 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 kayak gitu. Paham? Seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu al-khomisu, yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ya, membasuh kedua kaki beserta mata kaki sudah jelas, berarti dari yang namanya apa? Dibersihkan bagian sela-sela jarinya. Ya, sampai mata kaki. Di situ kan ada mata kaki, kedua mata kaki, berarti setidaknya itu melebihi mata kaki ya, untuk berhati-hati. Nah, yang keenam selanjutnya adalah at-tartibu. At-tartibu itu berurutan atau tertib. Jadi tidak boleh kita wudhu itu dari kaki dulu baru ke tangan misalkan, atau ke wajah, itu tidak boleh. Berarti harus dari tangan dulu ya. Terus seperti itu, membasuh tangan misalkan atau membasuh muka, itu seperti itu, berurutan. Tidak boleh kaki terlebih dahulu ya, dan diutamakan dengan tangan kanan terlebih dahulu yang dibasuh atau diusap. Itu seperti itu. Di Al-Quran dijelaskan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ya sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan bersihkanlah kaki sampai mata kaki. Itu seperti itu ya, fahami. Jadi di Quran pun sudah dinas, dijelaskan bahwasannya itu yang dibasuh itu dengan berurutan, pertama wajah, terus kedua tangan sampai siku-siku, terus apa, mengusap kepala dan basuh kaki sampai mata kaki. Terus seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah wa amma sunanul wudu fakathiratun. Ya, jadi yang namanya sunnah-sunnahnya wudhu yang sekarang. Sunnah-sunnahnya wudhu itu apa saja? At-tasmiyah, yang pertama itu membaca basmalah, bismillah. Sebelum kita wudhu itu baca bismillahirrahmanirrahim. Terus seperti itu. Yang kedua itu bersiwak. Ya, yang kedua itu bersiwak. Yang ketiga membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ini ke wadah. Jadi Nabi dulu itu kalau wudhu menggunakan bak ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah wal mahmadoh,
Wal madmadoh itu dia berkumur. Istinsyaku wal istinsyak itu dengan menghirup air ke dalam hidung. Ya, jadi disedot airnya, bukan dikayak ginikan. Kamu menadah air, terus dikayak ginikan, bukan. Yang benar itu dengan menadah air, lalu dihirup airnya, terus dikeluarkan lagi. Itu yang benar kayak gitu, ya. Istinsyak namanya. Wa mashu jami oroksi. Jadi yang selanjutnya itu mengusap semua kepala. Jadi kepalanya itu basah, ya terkena air dengan diusap. Itu seperti itu. Itu sunnah. Wa mashu jami ul udhnain. Jadi adalah membasuh semua ya telinga. Jadi telinganya itu ada 3 cara. Yang pertama bisa membasuhnya dengan membasuh dengan mengusapnya seperti ini, atau bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Itu seperti itu. Wat tayamun. Tayamun itu mendahulukan anggota bagian kanan. Wudhu itu baiknya bagian yang kanan terlebih dahulu, ya. Wal muwalatu, ya, wal muwalatu itu berkesinambungan, tidak ada jeda atau tempo, ya, terputus lama. Lagi wudhu nih, tiba-tiba kamu makan dulu kayak gitu, atau main dulu lah, nanti dulu lah, habis kumur-kumur main bola dulu lah, atau ngapain dulu lah, makan atau ngapain, tuh kayak gitu, baru nanti dilanjut wudhu lagi, ya. Itu kurang baik. Ya, yang selanjutnya adalah menggosok anggota wudhu dengan tangan, menggosok. Ya, jadi digosoki. Takutnya kan banyak kotorannya, itu seperti itu. Atau ada dakinya, itu kayak gitu ya, yang membandel. Yang selanjutnya adalah watathlith. Jadi mengulang 3 kali basuhan. Jadi sunnah mengikuti Nabi, kita berwudhu itu dengan meniga kalikan, ya, tidak cukup dengan 1 kali. Jadi mengikuti sunnah Nabi wudhunya 3 kali, ya udah kita ngikutin seperti itu, ya. Terus kemudian kita setelah berwudhu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sekian pengajian kali ini tentang bab fardu-fardunya wudhu dan sunnah-sunnahnya wudhu. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu a'lamu bishawab.